Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota-anggota Dokaritsu Gyumbi Kyosakai yang berbahagia. Setelah kita membacakan puji syukur terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan satupun atau apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan campuran pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPU PKI kedua resmi dibuka. Sekalian, sekian sambutan dari saya. Mohon maaf jika tutur kata salah yang salah dan kurang. Saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan semua. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada siang BPU PKI pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. Yang kedua, mengenai unifikasi atau federasi. Ketiga, tentang keuangan. Keempat, tentang agama dan negara. Kelima, tentang pembela negara. Keenam, tentang warga negara. Ketujuh, tentang bentuk negara dan kepala negara. Kedelapan, tentang daerah. Dan kesembilan adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fatah Hasan, Asikin Nata Negara, Suryo Hadi Jojo, Muhammad Nur, Besar, dan Abdul Kafar. Mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi sesuatu yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti. Saya meminta, marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota muslim, mari membaca surah Al-Fatihah untuk mempersiapkan sidang BPPKI yang kedua ini. Sedangkan yang muslim bisa membaca sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting, kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara kita. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memiliki republik ada 55 sistem, raja 6, lain-lain 2, dan belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dokaritsu Gyumbi Kyosakai yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 republik, yaitu 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lainnya. Jadi semua ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita buat pelaporan sejelas-jelasnya. Jadi, putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Maka, apabila bangsa Indonesia pada ini mempunyai ketinggian, kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang dia angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang menurut ilmu pengetahuan, etiologi, dan bahasa serta geografi mengatakan bahwa Pulau Papua tidak termasuk dalam wilayah Indonesia. Tetapi, paham-paham inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang menulis buku bersangkutan. Ada juga paham-paham yang mengatakan bahwa seluruh Papua termasuk dalam wilayah Indonesia. Perkataan Indonesia sendiri dibuat oleh orang-orang yang mempunyai paham mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia.
Jadi dengan sendirinya, pada waktu perkataan Indonesia, lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yani, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak di Indonesia Baru, begitu pula Borneo Utara, di mana terletak di Sarawak, dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu berlandaskan kebangsaan. Kalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah dicapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka, ialah seluas Indonesia Belanda. Dahulu, jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, maka dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita dalam Indonesia merdeka. Mana jikalau kita menambahkan Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambahkan Timur dan Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami mengusulkan pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadi teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya, dan juga harus diketahui dalam suatu apa itu teks dibuat. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran, apa yang terjadi dari undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rencana-rencana undang-undang dasar ini sangat penting oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksud